ada 3 hal yang harus disampaikan. Yang pertama adalah nama, yang kedua aktif di mana. Artinya aktif di mana, misalkan saya punya toko, saya mahasiswa, saya ini profiling begitu. Kemudian yang ketiga adalah apa yang diharapkan dari pelatihan ini. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan itu fokus terhadap apa yang menjadi kebutuhan. Jangan sampai teman-teman minta bakso nanti saya kasih sate kambing kan gitu. Oke ya. Mulai dari saya sebagai profiling, nama saya Haris Firman dari PT Benderaku Berkibar Selalu, PT BBS, home base-nya di Jogja, tapi aslinya Blora Selatan. Gitu. Nanti kita bisa cerita banyak. Baik, terima kasih ya. Saya rangkum dari apa yang ada di sini. Ada yang masih yang untuk pengetahuan, kemudian ada yang punya toko, ada yang kader desa gitu. Jadi kalau yang untuk pengetahuan nanti biar bisa tahu. Barangkali nanti di luar ini ada yang membutuhkan, tidak harus saya yang datang, tidak harus saya yang hadir, tapi teman-teman nanti yang bisa untuk memberikan informasi gitu. Tentunya berdampak, saya yakin akan berdampak ke wilayah finansial. Nah, kemudian yang kedua adalah yang di kader desa. Ada beberapa beberapa tahun lalu saya bantu untuk PNM untuk di Semarang Raya. Di toko-toko desa itu didampingi oleh mereka-mereka yang dikasih aplikasi seperti ini untuk bisa mempermudah dan menjalankan bisnisnya. Di flyer atau di informasi yang disampaikan dan yang saya buat untuk kegiatan kali ini adalah ada 4 aspek atau 4 yang akan kita bahas atau yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah kita pengenalan tentang bagaimana industri retail itu seperti apa sih, minimarket atau toko kelontong atau dan semacamnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengenalan aplikasi kasir. Sebenarnya aplikasi kasir itu apa? Gitu. Yang ketiga adalah operasionalisasi atau mengoperasionalkan aplikasi kasir itu sendiri. Yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana aplikasi kasir itu mempermudah atau mengoptimalkan satu bisnis usaha. Nanti saya akan cerita banyak berkaitan dengan itu. Nah, gitu. Jadi kalau punya toko walaupun kecil itu tetap bisa survive. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai pemilik toko, saya anggap ini teman-teman nanti Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semua sebagai pemilik toko gitu kan. Saya anggap seperti itu. Agar bisa survive dan berkembang, maka perlu adanya apa sih produk yang harus tetap saya jual. Pulaan mana yang harus gede, ya harus saya gas, pulaan mana yang kurang, mana yang harus saya pertahankan. Nah, itu bisa dilihat dan bisa diterapkan kalau kita menggunakan aplikasi kan gitu. Sehingga tidak apalan. Contoh misalkan toko di Cepu yang paling besar sekalipun yang itu sudah buka puluhan tahun lalu, dia bisa hafal, oh produk ini harganya sekian. Ratusan produk, ribuan produk dia bisa hafal karena apa? Rentang waktu yang relatif lama untuk misalkan menghafalkan masing-masing itu. Nah, bagaimana kita agar tidak membutuhkan banyak waktu tapi sudah bisa, oh si produk ini sudah kita sediakan beberapa contoh produk A, B, C itu berapa, itu dalam waktu yang singkat dengan apa? Dengan sekali klik, dengan sekali scan. Secara umum seperti itu, semua tergantung kemampuan dan ketahanannya. Nah, itu berikutnya adalah optimalisasi. Bagaimana aplikasi kasir ini bisa membantu sebagai informasi, produk apa sih yang laris, produk apa sih yang kurang laris, kemudian apa kita bisa merencanakan ribuan item produk. Jadi kalau toko minimarket ukuran ruang 50 meter persegi itu paling tidak 2.500 sampai 3.000 item produk. Nah, itu terbagi ke dalam beberapa kategori. Misalkan rokok, saus, kecap, mie instan, susu formula, es krim, bumbu, kecap, terus kemudian minuman UHT, minuman instan, banyak sekali itu kategorinya. Yang itu nanti kita bisa bikin rasio-rasionya. Contoh dalam satu toko itu rasio produknya di kategori tertentu itu berapa. Sehingga nanti kita analisa data secara umum itu by produk, by kategori, by period. Apa itu? Contoh misalkan yang punya toko, untuk kategori rokok A misalkan, dia itu mempunyai kontribusi berapa sih terhadap kategori rokok omsetnya. Nah, kemudian di kategori rokok itu punya kontribusi berapa terhadap keseluruhan di satu toko itu. Sehingga kita bisa mengoptimalkan modal yang harus dikeluarkan. Sudah dilakukan semuanya, coba masuk ke aplikasi. Jadi nanti kita belajar tentang awal sekali aplikasi ini digunakan, konfigurasi Rebopos. Maka kita perlu untuk menginput kategori-kategori itu di awal, biar nggak bingung. Coba diklik di Master Group Product di atas yang dari 2 ini, Group Product ya. Oke, contohnya ini.
ini 2000. Yang 2000-nya ini sampai hapus. Oke ya, asumsinya adalah orang beli Rp2.000 produknya Aqua 330, uangnya berapa yang diterima kasir? 5.000 misalkan. Bayarnya pakai uang 5.000-an atau 10.000-an. Kita sepakati bayar pakai 5.000. Klik 5.000. Oke, berarti uang kembalinya 3.000. Oke. Sampai sini sudah? Enter aja sekali. Nah, ini sudah tertransaksi. Dalam mengikuti pelatihan BKBS ini, misalnya apa nih? Itu ya, saya lebih banyak masyarakat tentang aplikasi ini ya, pelatihan tentang aplikasi ataupun yang lainnya juga apa. Programming juga paling tapi saya Belum mampu. Untuk lanjutannya tidak mampu. banyak nanti ya kita akan melakukan pelatihan berupa melakukan aplikasinya. Siap. Masih semangat. Masih Pak. Oke, terima kasih. Mas, untuk di PKBM dalam menyampaikan target seperti apa? Untuk menyampaikannya untuk para rekan-rekan semua bisa menerima dengan baik dan penyampaiannya pada yang mengajar itu cukup matang untuk bisa diterima sama rekan-rekan semua. Ya jadinya rekan-rekan juga nyaman dalam pembelajaran di akhir. Mungkin cukup. Iya, satu lagi ya Mas. Ya. Untuk kedepannya kira-kira untuk pemakaian aplikasi ini bisa diterapkan di rumah. Mungkin kalau saya belum kalau belum ada laptop ya belum aplikasikan mengenai kasir juga. Iya. Kasir harus punya toko. Iya. Saya belum punya toko juga. Mungkin ada teman-teman saya yang minta bantuan ke saya akan bantu. Terima kasih ya Mas, gitu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Bersama kita belajar, bersama kita maju. Yeay!